proses pengiriman proposal dari dosen akan perlu approval dari BPPM. Kira itu ya Mas Lukman. Nah, kita 2 jam ini Mas Lukman dengan Pak Anas sebagai developer akan menjelaskan proses ini semua. Semoga nanti bisa di follow up dan bisa kalau ada pertanyaan dan detailnya dan mohon bantuan koordinasinya, partisipasinya untuk proses risetmu tahun ini 2023-2024 bisa sukses. Terima kasih dari saya ya, Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Miko sudah memberikan sambutan dan arahannya kepada kami semua. Dan Bapak Ibu semuanya, kami perkenalkan bahwa sistem risetmu terbaru, batch ke-7 ini, alhamdulillah telah dibantu dari pihak Unismuh Makassar. Telah hadir di sini juga dari tim LPPM, Pak Lukman Anas. Pak Lukman Anas sudah hadir nggih? Iya Mas Lukman. Ya. Oke, ya siap. Lukman. LPPM di IAE Muhammadiyah Bima juga. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Langsung saja, nanti untuk saya akan sedikit mengawali, nanti untuk segala tanya jawab, insya Allah nanti dibantu dengan Pak Dr. Kunta, kemudian Pak Lukman Anas juga. Oke. Pak Anas, berarti nanti dari saya terlebih dahulu ya? Iya, baik Mas. Ya. Oke, baik. Ya, nanti untuk itu. Mbak Riza, halo Mbak Riza. Iya, Mas. Oke, minta tolong Mbak Riza, pertama Mbak Riza minta tolong share untuk Google Form yang kemarin merupakan pendataan. Jadi Bapak Ibu, baik Ketua PPM maupun operator kampus yang kemarin belum mengisi form, Google Form, mohon diisi, karena di sana nanti akan ada 2. Pertama Ketua LPPM, kami punya grup namanya Mitra Risetmu. Apabila Bapak Ibu Ketua LPPM belum tergabung, nanti akan kami invite ke sana. Kemudian untuk grup terbaru ya grup untuk operator risetmu. Karena memang pada tahun ini mau tidak mau insya Allah mulai dari pembukaan sampai nanti penutupan akan ada keterlibatan dari tim operator sendiri. Maka dari itu mohon dengan sangat Bapak Ibu dapat mengisi Google Form yang kami edarkan. Dan yang selanjutnya Mbak Riza mohon bisa diedarkan link spreadsheet-nya terkait akun dari Ketua LPPM dan juga operator. Pak Anas, boleh langsung di-share ya akunnya ini, nanti bisa diolah sendiri. Iya Mas, boleh di-share aja untuk operatornya sama LPPM. Oke, baik. Oke. Oke, silakan Mbak Riza, bisa di-share juga kembali di sini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Pak Kunta mohon izin saya untuk memandu ini. Nah, kemudian apa? Oh ya, itu Bapak Ibu nanti bisa dilihat terlebih dahulu di sana. Nanti kami akan masuk sedikit demi sedikit. Jadi insya Allah mungkin kemarin Ketua LPPM yang belum hadir maupun yang sudah hadir, mohon maaf diulang sebentar. Begitu juga nanti dengan operator agar paham bahwa risetmu terbaru, batch 7 ini memiliki skema baru yang berbeda dari sebelumnya. Pertama adalah penelitian fundamental skema dosen pemula, itu hanya diikuti oleh kampus-kampus yang berasal dari kampus klaster penelitian Pratama dan juga kampus praklaster ataupun binaan. Semuanya nanti untuk skema ini fully funded by Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara jumlahnya masih 200 juta. Semoga nanti ketika perjalanan ini dibuka, karena pembukaan pendaftaran itu September dan Oktober, nah selama 2 bulan ini mungkin nanti skemanya akan bertambah, dananya bertambah. Nah, itu mungkin akan lebih banyak membuka peluang untuk kawan-kawan yang berasal dari kampus Pratama dan juga Praklaster. Ingat, seluruh dosen PTMA harus mempunyai ID Sinta. Dan ID Sinta itu menjadi username dan password awal ketika mereka masuk akun risetmu.or.id. Ketika tidak bisa masuk gimana? Nanti kami akan mohon bantuan operator di masing-masing kampus untuk bisa mengaktifkan akun tersebut. Termasuk nanti ada bagaimana penambahan akun dosen dan lain sebagainya. Bagaimana reset password dan lain sebagainya. Nah, begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Untuk awal, username password semua dosen itu berbasiskan ID Sinta. Tuh, kemudian ada fundamental reguler 1. Ini fundamental reguler 2. Yang membedakan adalah di jumlah dana.
Nah, nantinya kami akan set di tim majelis itu reguler 1 maksimal dananya 10, reguler 2 20. Apa yang membedakan selanjutnya? Otomatis nanti tiap kampus, maka dari itu operator kampus berkewajiban untuk membantu mengatur strategi yang dibuka. Jadi nanti di akhir akan ada misalkan besok pada maksimal 10 September para pimpinan PTMA dan juga ketua LPPM diharapkan sudah menyetorkan kira-kira skema apa yang diikuti, sehingga dari situ akan bisa dilihat, oh kampus Universitas Muhammadiyah Jambi misalkan hanya mengikuti program fundamental reguler dan juga terapan, maka penelitian pengembangan dan lainnya tidak dibuka dan tidak bisa diikuti oleh dosen dari UM Jambi. Nah itulah Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti kami akan share info-info yang terbaru terupdate itu melalui grup WA operator risetmu dan juga ketua LPPM. Maka dari itu mohon Bapak Ibu hadir pada siang hari ini bisa mengisi Google Form yang ada. Selanjutnya fundamental reguler 1 dan 2 itu hampir sama luarannya dan juga kelibatan mahasiswa. Panduan insya Allah akan kami share berbarengan dengan nanti pembukaan risetmu secara umum. Yang bedakan adalah jumlah dana. Jumlah dana dari mana akan dapat? Dari hasil koreksi reviewer berdasarkan review nanti seleksi substansi dan juga kesepakatan dari masing-masing PTMA. Selanjutnya ada kerjasama 20 juta, nanti akan kami share juga di akhir nanti Bapak Ibu. Kemudian ada terapan, hampir sama, kemudian pengembangan, kemudian setelahnya adalah pengabdian. Pengabdian dibagi menjadi 3, pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan, kemudian pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan, dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat skema kerjasama internasional. Semuanya akan mendapatkan dana yang berbeda dan luaran capaian output yang berbeda-beda pula. Oke, ini untuk nanti pimpinan PTMA. Kurang lebih timeline kita seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nanti pendaftaran dibuka mulai awal September. Jadi kita insya Allah launching 2 September nanti pada hari Sabtu. Terbuka untuk seluruh dosen PTMA. Secara online pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai nanti 30 Oktober 2023. Sehingga mungkin nanti ketua LPPM, karena tugas ketua LPPM sebagaimana di skema lain dan juga di tempat lain itu adalah approval, menyatakan apakah proposal yang ditulis oleh dosen tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam risetmu atau tidak. Sehingga bisa diantisipasi apakah dosen tersebut sudah didanai secara internal. Sehingga judul tersebut itu tidak perlu diajukan ke risetmu. Itu bisa kemudian diidentifikasi sejak awal. Nah, peran ketua LPPM adalah mengklik tombol diterima ataupun ditolak terhadap proposal-proposal yang berasal dari masing-masing kampus. Deadline kapan? 30 Oktober. Sehingga dosen wajib mengumpulkan proposalnya melalui sistem risetmu sebelum 30 Oktober. Nah, kami tidak akan kemudian nanti meminta syarat macam-macam, termasuk materi, TTD, cap basah, dan sebagainya, karena semuanya nanti berbasis sistem dan direview secara blind review. Nah, termasuk bagaimana nanti kelayakan dan lain sebagainya, tentu nanti ketua LPPM lebih mengetahui kira-kira kriteria mana yang layak. Apalagi mungkin di tiap-tiap uni nanti ada keunikan tersendiri seberapa jauh. Tapi syarat untuk basis 3:1, ketika diterima 1 harus ada 3 proposal yang masuk, itu masih tetap berlaku. Kemudian ada seleksi administrasi tanggal 1 sampai 10 November, dan substansi itu rada panjang 10 November sampai 15 Januari 2024. Kemudian pengumuman di tengah Januari sampai akhir Januari, kemudian tanda tangan kontrak sambil nanti penelitian itu berjalan sampai akhir Juli. Kemudian laporan akhir nanti di awal Agustus, begitu juga dengan review laporan akhir. Di tengah-tengahnya pada bulan Mei akan diadakan monitoring dan evaluasi. Semuanya nanti berbasis sistem Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ini akun sudah dibagikan, mungkin bisa sambil melihatnya, bisa sambil dilihat apakah akun Bapak Ibu ini bisa atau tidak bisa masuk. Sambil nanti kami jelaskan, dan insya Allah kami buka tanya jawab untuk beberapa hal yang sangat urgent. Bapak Ibu masuk ke laman risetmu.or.id, ini mungkin tampilan terbaru dan Bapak Ibu sangat familiar terhadap BIMA, sehingga seluruh prosesnya insya Allah hampir sama. Ini Pak Anas dari Unisum Makassar ini memang jago ya. Istilahnya itu membuat semuanya jadi satu, dan harapannya nanti ke depan risetmu ini menjadi satu
database yang valid bagi PTMA, karena di sana kami sedang berusaha untuk bagaimana mensinkronkan data-data dari Sinta dan juga PD Dikti, sehingga Bapak Ibu LPPM, Bapak Ibu operator kampus, bahkan Bapak Ibu dosen, ketika pengen mengetahui sejauh mana progres penelitian, pengabdian, jurnal, haki, dan lain sebagainya, bisa datang ke web riset ini. Gitu. Selanjutnya, kok nggak bisa? Oke, ini Bapak Ibu nanti masuk ID Sinta untuk dosen ya. Kalau untuk operator dan ketua LPPM sudah kami bagikan, monggo ini. Nanti mungkin password yang bisa diganti, tapi kalau username tidak bisa. Oke, selanjutnya ini tergantung, nanti di atasnya Bapak Ibu juga bisa melihat, karena ketika nanti ketua LPPM itu punya akun khusus. Jadi meskipun Bapak Ibu adalah seorang dosen, Bapak Ibu punya ID yang lain. Karena apa? Ketua LPPM itu bisa berganti. Sehingga akun ketua LPPM dan operator itu khusus sebagai yang sudah kami share, dan mohon itu jangan sampai di-share ke dosen-dosen lain, takut nanti salah gunakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang bertanggung jawab di sini dan di-keep untuk itu semua. Tuh. Oke, baik. Untuk yang untuk pertanyaan nanti kami buka di akhir nih, Bapak Ibu semuanya. Kemudian tahun, nanti kalau seandainya risetnya udah berjalan lama, Bapak Ibu nanti juga bisa melakukan history dari tahun 2022, 2021, 2024 dan lain sebagainya. Dan harapannya memang nanti LPPM tidak kesulitan lagi ketika nanti pengen minta kontrak, minta luaran dan lain sebagainya. Gitu. Karena sebenarnya nanti harus diunggah lewat sini. Ketika dosen itu tidak mengunggah luaran, maka tidak bisa mengajukan di tahun-tahun selanjutnya atau di batch-batch selanjutnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Skema yang kami buka pada tahap awal ini adalah skema yang tertulis tadi di awal. Bisa jadi kemungkinan nanti pada pertengahan risetmu ada skema baru, insya Allah akan kami umumkan juga. Oke, seperti itu dosen, dan bisa nanti dosen juga menjadi reviewer. Syarat reviewer adalah kampus-kampus yang berasal dari klaster Mandiri, Utama, dan Madya. Tuh. Selanjutnya, nah ini profil yang nanti Bapak Ibu bisa sinkronkan, karena di sana ketika Bapak Ibu ini mengklik, misalkan Sinta Score Overall, Bapak Ibu klik nih, yang ada tanda di dalam lingkaran ini, dan lain sebagainya, insya Allah nanti dalam perjalanan akan bisa terlihat. Untuk saat ini sudah bisa, namun hanya viewing saja. Untuk lebih jelasnya insya Allah, ini dalam masa pendekatan juga dibantu dengan teman-teman yang lain, semoga nanti bisa segera terkoneksi dan juga semuanya bisa menjadi satu di risetmu ini. Tuh. Silahkan Bapak Ibu nanti sinkronisasi. Nah, kemudian kalau ada data-data yang harus dilengkapi, Bapak Ibu klik yang sunting. Nah, nanti di paling kiri itu ada sunting, Bapak Ibu edit. Jadi sebelum Bapak Ibu dosen itu mengajukan penelitian maupun pengabdian, Bapak Ibu wajib untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Nah ini, maka dari itu saya dosennya akan saya lewati, karena nanti untuk yang hari Sabtu aja, lanjut ke persetujuan proposal oleh Ketua LPPM. Nanti Ketua LPPM bisa masuk, Bapak Ibu perhatikan di tahun pelaksanaan 2023, kemudian di peran LPPM, perannya sebagai apa LPPM, jangan sampai tiba-tiba dosen atau apa, kalau dosen nanti malah susah. Nah, makanya di dashboardnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa lihat bahwa di sana ada usulan yang belum ditinjau, berarti Bapak Ibu belum melakukan verifikasi apakah diterima atau ditolak. Kemudian usulan disetujui, berarti Bapak Ibu sudah mengklik dan sudah membaca usulan tersebut, kemudian Bapak Ibu setujui. Oke, sejauh mana Bapak Ibu menyetujui itu, ketika Bapak Ibu menyatakan proposal itu layak masuk risetmu, silahkan ikutkan. Nah, nanti ada proses review, proses seleksi substansi, administrasi yang berada pada tataran manajemen tim risetmu. Begitu juga dengan usulan ditolak. Bapak Ibu nanti bisa untuk melihat itu semua. Oke. Selanjutnya nanti di atas juga sama, Bapak Ibu bisa masuk klik lingkaran biru yang di samping usulan belum ditinjau, atau Bapak Ibu nanti bisa klik di atas di samping kata dashboard, itu adalah persetujuan usulan. Nanti bisa dipilih di mana terkait usulan yang baru. Oke. Apabila belum bisa login atau apa, nanti Bapak Ibu di akhir nih, setelah saya presentasi nanti bisa kita bahas. Ada Pak Anas juga. Kemudian nah, masuk ke sini Bapak Ibu semuanya, nanti di sana filter status, statusnya nanti ada beberapa,
Ada 3, pertama adalah pending, kemudian diterima, dan yang terakhir adalah ditolak. Jadi nanti di bawah NIDN, di bawah jenis, di bawah judul, di bawah status, dan sebagainya, itu adalah isi dari semua karya proposal dosen masing-masing institusi. Nanti di filter jenis juga boleh, mau penelitian dulu maupun pengabdian dulu. Nah, tugas ketua LPPM di mana? Nanti ada kata act, ini Bapak Ibu, aksinya itu. Aksinya di sana ada diterima ataupun ditolak. Jadi kami tidak melakukan ada catatan, ada apa. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa ada hal yang janggal di dosen tersebut, misalkan kok banyak tipe judulnya, atau judulnya kok tidak sesuai, jangan-jangan salah unggah judul daripada isinya, silahkan ditolak, kemudian dikembalikan ke dosen tersebut, akan dosen tersebut bisa merevisi. Tuh, tapi ingat, masanya hanya sampai 30 Oktober 2023. Nah, setelah Bapak Ibu nyatakan bahwa proposal dari dosen tersebut diterima, maka secara otomatis proposal tersebut langsung terinput di sistem risetmu, di admin risetmu secara keseluruhan, begitu, dari semua kampus. Next, kemudian adalah, jadi Bapak Ibu tidak ada tanda tangan online atau apa itu di akun, tapi hanya klik diterima dan ditolak. Maka itu penting untuk menjaga kevalidan akun PTM yang Bapak Ibu miliki. Oke, selanjutnya udah cukup sampai situ nggih Bapak Ibu semuanya. Setelah Bapak Ibu dinyatakan diterima semua atau beberapa ditolak dengan berbagai alasannya, tidak sesuai rumpun ilmu, double funding, sebagainya, lah itu monggo nanti kebijakan dari masing-masing LPPM. Atau di semuanya pokoknya diserahkan ke risetmu, biar nanti risetmu yang memutuskan kira-kira proposal mana yang terbaik, itu juga lebih baik, dan nanti dipilih di akhir gitu. Karena insya Allah kita juga pasti selalu akan ada yudisium penentuan sebelum nanti ditentukan siapa yang lolos, siapa yang tidak untuk mendapatkan grant ini. Selanjutnya masuk ke operator Bapak Ibu semuanya, masuknya sama, nanti ada ID, ada username, username juga password. Silahkan nanti masuk ke sana, silahkan diisikan, dan sebelum Bapak Ibu masuk, itu silahkan lengkapi dulu lembaganya. Ya, mulai dari klaster PT-nya itu apa, nama institusinya apa, alamatnya di mana, nomor HP ini boleh ketua LPPM boleh, operatornya boleh, atau Pak tidak harus nama nomor pribadi ya, nomor lembaga juga boleh, kemudian fax, email, web, nama ketua lembaga. Oke, selanjutnya di sana ada untuk operator, Bapak Ibu lihat di dashboard, nanti ada master, ada proposal, ada laporan kegiatan pendanaan karya dosen. Sehingga insya Allah nanti ke depan tidak ada lagi pertanyaan ke kami, Bapak apakah si A atas nama dosen A itu transfer dana tahap 1-nya sudah cair belum nggih? Transfer tahap 2 sudah cair belum nggih? Insya Allah nanti semuanya sudah dilihat by sistem Bapak Ibu semuanya. Termasuk nanti di dalamnya kontrak dan lain sebagainya. Begitu ya, gitu. Karena nanti sudah tidak ada lagi dosen mengirim kontrak ke kami secara pos, kemudian kami scan, kami unggah, itu insya Allah sudah tidak, karena nanti semua sudah by system. Kemudian laporan kami urutkan dulu master. Master di sana ada 4 pilihan Bapak Ibu semuanya, khususnya operator kampus maupun ketua LPPM. Ini akun operator kampus, jenis skim PTMA. Nah ini yang akan kami minta tolong, nanti jika data itu sudah masuk ke kami, karena harapan kami memang awal September nanti tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 10 lah ya. Itu dosen masih mempelajari panduan, masih mempelajari judul proposal dan sebagainya. Baru mungkin nanti di akhir September maupun awal Oktober semuanya pada unggah dan sebagainya. Nah, sehingga masih ada waktu juga untuk menentukan skema apa yang PT tadi ikuti gitu. Kecuali penelitian dosen pemula itu sudah kebijakan, istilahnya mandatory research untuk klaster Pratama dan juga Prakaster. Kemudian isi profil lembaga, sebagaimana tadi di awal, Bapak Ibu bisa mengisi. Skim PT yang diikuti tadi adalah sesuai kesepakatan, nanti kami akan edarkan surat ke pimpinan PTMA, para rektor dan wakil rektor, termasuk mungkin nanti akan di-CC ke ketua LPPM, Bapak Ibu ngisi melalui Google Form, itu adalah perkiraan. Kami tidak minta transfer dana, karena transfer dananya nanti di bulan November, Desember, itu tidak masalah. Tapi hanya perkiraan kira-kira unit ini akan mengikuti skema yang mana, kira-kira datanya berapa. Itu saja untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian master, nah ini yang paling penting, Bapak Ibu juga wajib mengisikan operator kampus, dan tolong LPPM bisa dipantau, Bapak Ibu masukkan nama fakultas dan program studi yang ada di kampus Bapak Ibu.
Gunanya apa? Karena nanti dosen sebelum mereka ngajuan harus ada mengisi biodata diri, harus mengisi profil diri yang mana di dalamnya juga ada pilihan fakultas dan juga program studi. Nah, harapannya ke depan LPM dengan adanya sistem terbaru ini terbantu. Kira-kira dari program risetmu dan juga penelitian pengabdian yang lain nanti bisa terbaca nih grafisnya ke depan. Dari fakultasnya, prodinya, skema ilmunya, bidang ilmu, bidang riset, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pilihannya fakultas prodi. Kemudian kalau fakultas nanti isinya seperti ini, data fakultas, Bapak Ibu operator nanti bisa klik tambah di samping kata info. Kemudian isinya adalah perguruan tinggi Bapak Ibu, silakan dipilih nama fakultasnya apa, singkatannya apa. Kalau ada 9 ya berarti nanti disimpan, kemudian tambah lagi sampai nanti semua fakultas ada. Tuh. Nanti untuk keseluruhan bisa dilihat data fakultas yang sudah terinput apa gitu. Mohon dengan sangat bantuannya sekali. Kami juga tidak bisa menyempurnakan sistem ini kalau tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam 1-2 minggu ke depan ini bisa diisi karena memang Bapak Ibu yang hafal kira-kira fakultas di internal masing-masing perguruan tinggi apa dan program studinya juga apa. Tuh, kemudian data prodi juga sama. Nanti setelah jadi fakultasnya diisi terlebih dahulu, baru nanti program studi. Nah, nanti kemudian masuk di kolom tambah, nanti kemudian masuk di program studi. Nah, kalau jenjang biasa ada jenjang S1, ada S2, ada vokasi D4 maupun S3. Tuh, kemudian user management. Nah, ini yang paling urgent juga. User management itu sangat urgent karena apa? Mungkin dari data dosen yang 17.000 ID Sinta tadi kami masukkan, itu ada loh sebagian itu dosennya juga tidak bisa mengakses. Sehingga ini tugas operator kampus membantu kami untuk bisa mengakses ataupun mengaktifkan akun ID Sinta di masing-masing dosen. Misalkan saya dosen baru, nah mungkin ID Sintanya belum terekod, nanti bisa ditambahkan di situ dan bisa diresetkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dicari di sini akunnya. Nanti Bapak Ibu juga ada halaman ekspor. Nanti bisa diekspor ke Excel dan sebagainya untuk bisa didata. Gitu. Nanti Pak Anas, jika ada kekurangan nanti tolong ditambahin di akhir. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. ID Sinta sudah dibagi dan sudah dibagi. Untuk dosen, kalau ada pertanyaan mungkin ID atau apanya tidak aktif, nah monggo nanti bisa dibantu dijawab juga sama Pak Anas. Oke, Pak Anas, halo Pak Anas. Ya Mas. Masuk. Oke, ada yang kurang, ada yang terlewat? Itu aja mungkin untuk operator bisa melengkapi data identitas fakultas sama prodinya. Ya, itu memang harus wajib untuk operator. Biar nanti dosen bisa memilih untuk identitas biodata dosen, bisa memilih fakultas yang tampil yang diinput oleh operator tadi dan prodi. Ya. Oke, baik. Itu jadi memang tugas operator kampus seperti itu dan yang paling di highlight ketua LPPM adalah menindaklanjuti usulan dari para dosen, diterima atau diolah. Kalau didiamkan sama ketua LPPM berarti tidak masuk ke dalam sistem risetmu, ya seperti itu. Oke, baik, ini ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Saya jawab yang ada di chat room dulu sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut mungkin ya. Ini oh iya, satu lagi Bapak Ibu yang mengisi G-form, Mbak Riza mungkin bisa di-up lagi sama akunnya, barangkali ada yang baru masuk. Nanti biar ini. Pertama, masih belum bisa login, UMSU. Kemudian Pak Anas ini ada UMSU, ada UMKABA, kemudian ada UMT, ada Politeknik Muhammadiyah Magelang. Username passwordnya itu berbeda ya Bapak Ibu, jangan disamakan. Jadi username password ketua LPPM dan operator kampus itu berbeda. Jadi silahkan di copy yang kolom pertama username, kolom keduanya password. Jadi tidak sama. Dosen sama, semuanya ID Sinta. Tambahkan 0 di depan akun. Alhamdulillah bisa login hanya pas akun ketua. Kami rubah passwordnya dengan warning. Oke.
Kemudian oke, baik. Selanjutnya monggo di ini dulu Bu Ambarwati dari Solo, silahkan dari Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan disampaikan bahwa nanti akunya menggunakan Sinta ID, ngaten nggih. Kemudian apakah ada syarat minimal seperti waktu di DRTP misalnya untuk humaniorati 50 skor Sintanya, kemudian untuk yang sain itu 150 untuk risetmu ini, itu yang pertama. Kajeng kalau disampaikan bahwa reviewer itu bisa berasal dari PT dengan klaster mandiri dan tadi dua agak ketinggalan. Nah pertanyaannya apakah nanti dari risetmu juga akan melakukan semacam pendaftaran reviewer itu, lajeng syaratnya apa jika ada pendaftaran reviewer. Kemudian yang ketiga, jika sudah menjadi reviewer, apakah berhak untuk mengajukan skema riset di risetmu? Ngapunten, ini saya mewakili Pak Nono, mungkin beliau kemarin sudah ikut yang dengan Ketua LPPM begitu nggih. Nanti mohon bisa dijelaskan sedikit Bapak tentang skim-skim tadi ya, mana yang bisa diikuti oleh klaster mandiri terutama begitu, sehingga kami bisa lebih cepat untuk menyiapkan dosen kami menyusun proposal. Ngaten, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Ambar, matur nuwun. Nggih mungkin kemarin sampun nggih di awal. Baik Pak Miko, napa Pak Kunta masih ini bisa menjawab? Pak Kunta pundi Pak Kunta? Monggo. Okay. Mas Miko aja, Mas Miko. Ya, kemarin yang untuk akun overall Sinta itu batasnya berapa dan mana? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya Pak. Oke. Pak Amika sedang ini, Pak Gunta, Pak Amika sedang mengisi tadi. Iya, terima kasih Mas Lukman, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan minimal skor Sinta, nanti insya Allah akan ada di buku panduan. Jadi sebenarnya pertemuan kita siang hari ini lebih kepada familiarisasi bagaimana supaya Ketua LPPM dan operator itu familiar dulu dengan sistemnya. Ya sedikit banyak ini kita mengadopsi sistem BIMA. Nah kita ingin mengajak supaya Ketua LPPM dan operatornya familiar dulu. Terkait dengan lebih detail yang ditanya oleh Ibu Ambar dari UMS tadi, bagaimana reviewer, bagaimana kemudian tiap skema, itu nanti insya Allah bisa Bapak Ibu dapatkan dengan lebih detail di buku panduannya. Nanti insya Allah hari Sabtu kita juga akan ada studium general Bapak Ibu, itu tidak yang kita undang seluruh dosen-dosen PTMA juga. Ngaten Mas Lukman terkait dengan yang skema maupun batasan minimal skor Sinta. Siap. Pak Kunta. Ya Bu Ambar, insya Allah semua kampus itu berhak untuk mengikuti semua skema yang ada kecuali satu, penelitian fundamental skema dosen pemula. Karena itu hanya dibuka untuk kampus klaster Pratama dan juga praklaster ataupun binaan pada masa lalu, J. Nah, itu gimana? Karena skema itu dananya disupport penuh dari majelis dan itu hanya dilombakan dari kampus-kampus dari dua klaster tadi. Meskipun kampus tadi juga berhak untuk mengikuti skema yang lain. Ya, pada intinya seperti itu. Jadi skema yang lain boleh diikuti dan juga nanti tergantung kesepakatan dengan pimpinan PTMA. Gitu. Ya, insya Allah nanti akan dituliskan dalam panduan. Overall itu kemarin adalah 50 nih, kalau yang dosen pemula nih Pak Kunta. Nah, 50 ke bawah pokoknya, dan itu hanya di klaster itu. Tapi yang lain insya Allah ada, nanti nggak terlalu setinggi itu dan lain sebagainya. Kemudian untuk reviewer juga bisa boleh mengusulkan ajuan proposal. Sehingga, tapi yang menjadi catatan Bu Ambar, hanya yang berasal dari klaster mandiri, utama dan madya yang boleh untuk menjadi reviewer. Insya Allah nanti kami bersurat, kami mohon Ketua LPPM bisa melis kira-kira siapa yang diutus untuk
menjadi reviewer pada program risetmu ini. Karena belajar dari tahun lalu, kita masuk 1.800 proposal, nanti dikali 2 berarti 3.600 proposal. Nah, itu harus direview oleh dosen-dosen PTMA dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Bu Ambar. Terima kasih banyak Pak Lukman, Pak Punta. Matur nuwun. Siap, nggih matur nuwun. Oke. Kemudian baik. Nah, ID dosen, ID Sinta dosen juga insya Allah akan kami share di grup nggih Bapak Ibu semuanya. Nanti maka dari itu dimohon untuk mengisi Google Form, nanti baik di grup ketua LPM maupun operator insya Allah kami share juga ID Sinta. Barangkali ada satu dosen tuh punya 5 akun Sinta dan sebagainya untuk memastikan bahwa Sinta itu yang dipakai. Ada pertanyaan meleh? Mungkin dari bagi yang belum punya akun. Oh iya Pak Anas, mohon maaf. Ini kalau yang tidak bisa login mungkin nanti bisa di list ya Mbak Riza. Silakan iya. Bapak Ibu tulis di chat room nanti biar kami tidak lanjuti. Bagi yang belum ada ini, belum ada kampusnya, belum ada akunnya, STAI Muhammadiyah Klaten. Oke. Kemudian kampus Bima lagi, IAI Muhammadiyah Bima. Oke, matur nuwun. Oke, insya Allah kami tindak lanjuti dan kami buat. Oke, Mbak Riza dibantu untuk notulensi nanti dibuatkan akun dari Pak Anas. Oke, Pak Anas, apakah LPPM bisa mengganti passwordnya atau sementara sudah sesuai dengan apa yang dibagi? Untuk paspor, untuk operator bisa diganti di menu profile di akunnya. Di ujung kanan Oke. atas ya. Masukkan paspor lama dan paspor baru. Oke, Bapak Ibu silahkan bagi yang bisa masuk ke risetmu, kemudian masuk ke profil di ujung kanan atas, nanti di sana bisa diganti password lama dengan password baru, gitu. Oke, ITB Polewali Mandar juga belum punya akun, baik. ITB, ya. Oke, baik. Bagi institusinya yang belum ada, itu mohon nanti bisa ditulis di chat Zoom, nanti untuk kami adakan. Jangan lupa nanti untuk mengisi Google Form pendataan. Oke. Adakah teknis-teknis Bapak Ibu yang belum dipahami? Pak, saya mau role play. Bapak Ibu, tapi karena belum ada proposal yang kami edarkan, nah mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba kalau mau role play nggak apa-apa nanti dengan dosennya di kampus. Karena ketika itu baru draft, belum diklik diterima ke risetmu, insya Allah nggak akan dinilai juga sama risetmu, nggak apa-apa. Mungkin seminggu ini mau role play dengan dosen, ketua LPPM itu nggak apa-apa. Oke. Adakah pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Izin Pak Lukman. Oh iya, silahkan Bapak Supandi. Ya, tadi saya coba buka ya dari kemarin tuh untuk edit profile itu belum bisa karena harus ngisi fakultas dan prodi. Nah, kita nggak tersedia tuh pengisian fakultas dan Oh, prodi. Jadi nggak dosen bisa ya Pak, di pakai ya, akun dosen. pakai akun dosen. Oke, nah matur Pak Supandi. Terima kasih, Pak. Ada sampun itu saja. Ya, itu aja. Sama tadi kita yang LPPM belum bisa buka akunnya. Oke, Ya, baik. tadi sudah di chat. Ya, Mbak Riza yang dari UHAMKA. Pak Supandi, mohon maaf sekali, memang untuk dosen belum bisa melanjutkan karena ini pilihan untuk fakultas dan prodi belum ada, sehingga kami targetnya kemarin itu semoga di atas tanggal 10. Mohon bantuannya sekali kepada PPM, nanti bisa menugaskan salah seorang yang bisa membantu untuk mengatur sistem ini. Jadi harus diisi terlebih dahulu Pak Supandi. Nah, maka operator kampus ini diwajibkan sekali untuk mengisi nama fakultas dan juga nama prodi yang ada di masing-masing institusi. Nah, makatan Bapak Ibu semuanya, kami mohon sekali kerjasamanya, semoga dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ke depan ini sudah semuanya terisi. Begitu. Begitu Pak. Makasih, Pak Lukman. Siap. Oke, silahkan Bapak dari Banjarmasin.
Oke, silakan Bapak yang dari Banjarmasin ada? Oke. Oke, Mbak Riza minta tolong di-up lagi nanti di akhir untuk gift-nya. Oke, untuk buku Izin Pak panduan. Lukman. Oh iya, siap. Oke, silakan Ibu. Iya, saya kan dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Saya juga barusan membuka untuk akun operator perguruan tinggi di Risetmu. Di situ ada yang namanya edit profile. Nah, agak mungkin saya skip. Pertama, apakah nanti akan ada pedoman atau buku panduan untuk mengoperasionalkan website Risetmu ini, baik sebagai operator maupun sebagai ketua LPPM ataupun sebagai dosen. Jadi nanti kami sosialisasikan kepada dosen juga lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya coba edit profile dari akun operator. Di situ ada namanya menanyakan nama lembaga, alamat lembaga. Terus juga ada nama ketua lembaga. Apakah lembaga di sini adalah lembaga penelitian pengabdian masyarakat atau nama perguruan tinggi? Mungkin itu yang saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap Ibu? Oke, sebentar. Oke, baik. Oh ya, sudah. Pas. Untuk lembaga ini kita isinya perguruan tinggi atau lembaga LPPM-nya Pak Anas? Bisa saya share dulu. Oh, siap. Silakan Bapak Anas. Monggo. Profil lembaganya ini yang akan diisi. Bisa dilihat? Bisa Pak. Iya. Jadi Ini. lembaganya lembaga penelitian pengabdian ya, bukan nama perguruan tingginya. Iya. Oke, terima kasih Pak Anas. Oke. Oke, baik. Seperti itu. Ada lagi Pak Anas? Sekalian menjawab mungkin yang belum terlewat tadi. Untuk fitur operator itu mulai dari master. Kalau untuk jenis scheme PTMA ini untuk tawaran jenis scheme apa yang kita akan ikuti nantinya. Misalnya di sini ada data jenis scheme PTMA yang kita pilih, yang nantinya PTMA itu akan mengikuti jenis scheme apa. Nah ini yang dibuka oleh dari pihak Risetmu. Misalnya kita pilih penelitian fundamental, kita simpan. Nah, kemudian untuk scheme misalnya dari dosen dari kampus Makassar itu Makassar, dia hanya memilih untuk jenis scheme penelitian fundamental karena operator hanya men-set jenis scheme yang bisa dipilih oleh dosen di PTMA-nya satu jenis scheme yang disimpan oleh operator tersebut. Jadi misalnya ada tambahan lagi ya, operator bisa menambah lagi di pilihan tambah jenis scheme, misalnya juga untuk fundamental akan ditambah di akun operator. Nah, ini yang saya set ini nantinya akan bisa dipilih oleh dosen di kampus yang memilih jenis scheme ini. Jadi masing-masing PTMA bisa memilih lebih dari satu atau bahkan bisa banyak scheme yang akan diikuti oleh PTMA tersebut. Jadi pastikan operator sudah men-set scheme yang akan diikuti oleh PTMA-nya. Itu bisa semua scheme kami gunakan ya Pak? Bisa semua. Berarti tawaran yang diberikan oleh pihak Risetmu akan diikuti oleh pihak kampus tersebut. Kalau kita misalnya memilih semua. Ya, ini. Oke Bapak, berarti
yang hanya muncul di akun dosen hanya yang kita pilih di univ ya Pak ya? Betul yang ini. Jadi Oke. operator memastikan skim apa yang akan dibuka oleh PTMA-nya dan akan direkor oleh pihak risetmu atau admin. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Ketua LPPM, kami mohon dengan kerjasamanya untuk bisa bekerja sama dengan tim operator, meskipun nanti suratnya atau pengisian Q-form ini masih sampai tanggal 10, mungkin dari sekarang tim operator juga langsung gercep bertanya ke pimpinan LPPM maupun rektor atau wakil rektor, kira-kira kita mau ikut skim yang apa gitu. Mau buka semuanya juga nggak apa-apa, monggo silahkan, itu kebijakan dari masing-masing kampus. Dan yang kedua, akun dosen memang belum bisa dipakai Bapak Ibu semuanya apabila tidak ada pilihan fakultas prodi. Nah, maka dari itu kami mohon dengan sangat, kami juga tidak akan memaksa bahwa minggu ini harus selesai, enggak, tapi maksimal ya minggu depan kalau bisa semuanya sudah bisa di-input, nama fakultas dan juga nama prodi, itu semuanya sudah bisa dimasukkan oleh operator kampus dari sistem ini. Sehingga ketika dosen harus ataupun wajib edit biodata diri, mereka bisa melanjutkan ke tahap pengajuan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Okay. Berarti skim yang akan kita pilih itu operator yang ngisi dulu ya Mas ya? Leres Ibu, betul sekali. Nah monggo, ini non-formnya silahkan Ketua LPPM bisa memilih terlebih dahulu. Nah nanti kami dari tim risetmu menunggu surat resminya sambil mengisi G-formnya, enggak apa-apa. Gitu. Nuhun Mas. Siap. Pak Lukman, apa materi yang hari ini sama yang beberapa hari yang lalu itu bisa di-share Pak? Karena saya belum dimasukin ke dalam grup ini. Jadi untuk bahan saya kepada Bu Rektor ataupun Bu Warek tentang pilihan skemanya. Oke, baik. Siap. Sudah. Terima kasih. Sudah bisa, Bu. Monggo diisi G-formnya nggih, Bu. Nanti kami share juga di grup. Insyaallah. Sampun, Pak. Oke, siap. Menunggu, Bu. Nanti di-invite sama teman panitia untuk ke grup. Nggih, ini yang hari ini mau saya share langsung, tapi biar nanti kami lengkapi dengan dosen sekalian, nggih. SOP bagaimana dosen. Kalau tadi kan yang operator sama ketua LPPM sampun. Nah, yang dosen tadi belum saya tambahkan secara full, jadi mungkin sekalian sehingga besok Sabtu panduan risetmu serta panduan teknis penggunaan sistem, insya Allah sudah lengkap dan kami share semua. Gitu. Teman Pak Lukman, di akun operator juga silakan. ada fitur karya dosen. Oke. Ini nantinya pada saat kita sudah bridging data ke kementerian, baik itu dari JJKI sendiri untuk HKI, dari Perpusnas RI untuk buku, kemudian artikel publikasi ada seperti WOS, Google Scholar, Scopus, itu nantinya akan muncul di fitur menu ini. Biasa juga untuk kebutuhan PTMA yang membutuhkan rekapan untuk akreditasi kampusnya. Jadi kedepannya untuk sistem ini ya bukan hanya sebatas sistem untuk pengajuan proposal, tapi di mana juga untuk bisa dipakai guna keperluan perekapan karya-karya dosen ke depannya. Oke, siap Pak Anas, terima kasih. Ini sedang diusahakan sama Pak Anas dan tim juga. Jadi nanti Bapak Ibu LPPM itu bisa mengakses dan tahu juga jumlah HKI, buku, dan lain sebagainya ya melalui sistem risetmu ini. Oke, kemudian sebentar kami jawab dulu itu yang belum. Oke, untuk klaster kampus, klaster penelitian ya Bapak Ibu semuanya, nanti bisa konsultasi dengan masing-masing LPPM itu ada. Siapa yang mandiri, Madya, Utama, Pratama maupun praklaster itu ada. Luwok sama dengan Luwok Bangge ya. Itu nanti bisa silahkan Bapak oh iya dari Pak Henry ya, Siber Muhammadiyah ya. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini silahkan. Untuk akun operator dan akun ketua ini ketika mengganti passwordnya masih belum bisa gitu Pak. Ada warning katanya itu password lamanya harus 8 karakter. Yang dikoreksi password lamanya bukan password barunya. Apa itu kesalahan sistem? Ada kesalahan sistem atau bagaimana Pak? Oke, baik. Pak Anas langsung monggo silahkan. Untuk nanti edit paspornya, mungkin nanti saya kurangi karakternya agar bisa biar nggak sampai 8 karakter.
ya untuk usernya. Mungkin sebentar saya setting. Oke, baik. Ya, seperti itu nggih, Pak Henry. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, habis ini langsung ditindaklanjuti sama Pak Anas dan tim. Nah, insya Allah nanti Pak Anas juga gabung di grup operator juga nih Pak Anas, mohon izin. Nah, nanti 2-3 bulan ke depan biar kalau dosen ada yang bertanya langsung kita cek tektokannya di situ juga. Bapak Ibu mengisi biodata yang tadi kami share lewat Gform. Oke, tadi Pak Kunta ini ada Ketua LPPM, ada Bapak Ibu semua. Tadi ada 2 tabel ya, monggo dicermati. Kemudian apakah operator risetmu adalah Ketua LPPM? Monggo. Kalau Ketua LPPM-nya tidak ada kesibukan, boleh untuk menjadi operator sekaligus. Tapi saya yakin juga pasti banyak kesibukan. Bisa ditunjuk Bapak, mau itu dari mahasiswa, mau itu mahasiswa yang bertugas, maksudnya. Yang emang stay misalkan jadi temporary staff, maupun dari tendik yang ada di LPPM, itu silahkan diamani untuk itu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menjadi operator BIMA di masing-masing kampusnya, nah itu sekalian menjadi operator risetmu, insya Allah tidak akan belajar banyak kembali, karena apa yang ada di BIMA, apa yang ada di risetmu, itu juga hampir sama dengan apa yang ada di BIMA. Begitu Bapak Ibu. Untuk prodi vokasi, yang dari vokasi tadi sinten, lupa saya. Oke, dari Politeknik Muhammadiyah Magelang, adakah? Saya, Pak. Oke, baik. Kalau fakultasnya memang tidak ada ya, Bu? Iya, nggak ada, Pak. Terus diisinya apa ya, Pak? Soalnya kalau langsung prodi tadi minta fakultas kayak gitu. Oke, baik. Berarti fakultasnya diisi 1 aja, Bu. Fakultas atau nama kampusnya lagi nggak apa-apa. Misalkan fakultas berarti Politeknik Muhammadiyah Magelang, nanti baru diisikan kemudian ke prodinya gitu, nggak apa-apa. Jadi nama kampus dengan nama fakultas sama, tidak masalah. Oh iya, siap Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, matur nuwun. Matur nuwun, ini Pak Kunta juga sambil membantu menjawab di ini. Oke. Insya Allah 170 berapa ini? Pak Anas sudah melembur ini. 171 akun PTMA, baik operator maupun ketua LPPM, insya Allah sudah ada semua ya Bapak Ibu. Nanti apabila terjadi merger atau apa, nanti bisa disampaikan ke kami. Ikip Maumere, ada Bapak Ikip Maumere, saya sudah membaca dan sudah ada, monggo bisa dikaji ulang ya Bapak Ibu, dibaca. Udah ada Mas, makasih. Udah ada. Udah ada Mas. Oh, udah ada. Setelah diupdate sudah. Oh iya, siap. Siap, terima kasih. Kemudian untuk syarat masing-masing skema penelitian yang boleh diikuti tadi, bolehkah diulang kembali misalnya fundamental reguler 1, 2, Bapak Ibu semuanya, untuk mengikuti skema itu insya Allah akan kita sampaikan pada hari Sabtu ya. Nah, jadi insya Allah nanti hari Sabtu jam 10 pagi kami akan terbuka untuk seluruh dosen. Nanti Bapak Ibu boleh join ataupun boleh tidak. Boleh join lebih baik, sehingga nanti ada syaratnya apa, kemudian harus overall Sinta berapa, dan lain sebagainya. Kalau kampus semuanya terbuka, mau dari klaster mandiri sampai klaster plakaster, itu boleh mengikuti semua skema dengan catatan asalkan mampu, itu sudah itu saja. Tapi yang diperebutkan untuk skema dosen pemula, itu hanya dikhususkan untuk kelas pratama dan praklaster. Sehingga yang mandiri, yang kemudian utama madya pratama itu utama madya itu tidak boleh masuk ke skema dosen pemula. Masuknya nanti mulai fundamental reguler 1, reguler 2 kerjasama dan selanjutnya, begitu. Dosen yang belum pernah unggah luaran akan di blacklist berapa tahun? Sampai dosen tersebut melengkapi kewajibannya Bapak Ibu. Karena sistem nanti secara otomatis tidak akan membuka ketika pembukaan batch selanjutnya itu terbuka dan peneliti yang sebelumnya itu tidak mengunggah laporan luaran dan sebagainya, maka otomatis dia tidak akan bisa mengikuti skema risetmu selanjutnya. Itu. Kalau seandainya nggak pernah istilahnya itu tidak pernah melaporkan, ya monggo. Nanti LPPM juga bisa mantau dari situ, berarti dosen yang bersangkutan itu memang tidak komit dan lain sebagainya, sehingga ditolak sejak awal pun bisa. Tapi secara akun itu tidak akan bisa terbuka. Begitu ya Pak Anas?
Iya Mas, betul ya. Betul. Sistem akan membuat semacam penalti bagi dosen yang tidak melengkapi luarannya. Oke. Sampai hari kiamat atau sampai berapa batch gitu Pak? Sampai tanggungannya dia dipenuhi. Oke, bahasa kanannya pokoknya sampai tanggungannya selesai gitu Bapak Ibu. Ya. Semakin cepat semakin baik. Ini sistem ini mulai berlaku batch ini Bapak Ibu semuanya, sehingga batch-batch sebelumnya kami pelaporannya masih pakai Google Form dan nanti menjadi kesepakatan bersama antara PTMA dan majelis. Sehingga kalau Ibu yang kemarin pada batch sebelumnya mengikuti, ya apabila nanti direstui oleh LPM dengan syarat misalkan saya sudah diterima mendapatkan LOE dan akan publish dan sebagainya, itu nanti sudah menjadi kesepakatan. Tapi yang kemarin itu tidak, mohon maaf ya Bapak Ibu LPPM, yang penelitian di risetmu sebelum-sebelumnya itu hanya masuk dalam archive, sehingga kami belum bisa migrasi full 100% ke dalam sistem ini. Kami masih konsentrasi pada batch 7 ini dan yang selanjutnya terlebih dahulu. Insya nanti pelan-pelan akan kami migrasikan, akan kami integrasikan juga ke dalam sistem ini. Jadi untuk yang sebelumnya, semuanya istilahnya memulai dari nol kali. Begitu Bapak Ibu. Adakah pertanyaan lain? Atau mungkin Pak Kunta tambahan? ID Sinta, dosen, insya Allah ya Bu, besok hari Sabtu pun, atau bahkan sebelum Sabtu, nanti apabila sudah ada grup operator dan ketua LPPM, akan kami share di situ juga. Oke, ini Pak Anas. Mohon maaf untuk fitur edit bagian prodi saat mengedit bagian jenjang, pilihannya tidak selengkap. Saat baru hanya ada S1, S2, S3. Sedangkan saat baru ada dari mulai D3 sampai S3. Dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Pak Anas. Apakah demikian? Baik Pak Lukman, sebentar saya cek kembali. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu mohon doanya nggih, semoga sistem ini diberkahi dan lancar gitu. Dan insya Allah nanti Pak Anas dan tim juga siap sedia untuk membantu. Oke, sambil diedit nih Bapak Ibu semua. Oke, matur nuwun. Pertanyaan-pertanyaannya nanti sambil dibantu Mbak Riza, kalau ada yang belum dijawab nanti di-up. Oke. Ini monggo apa yang disampaikan Mbak Riza tadi bisa Bapak Ibu copy, Bapak Ibu tulis, kemudian ditaruh di ruangannya agar tidak lupa. Ada Bapak, silakan bisa diisi dulu ya formnya, Google Form yang kami edarkan tadi saat di awal. Insya Allah setelah acara ini nanti kami akan invite Bapak Ibu semua ke masing-masing grup. Jadi nanti Bapak Ibu semua, ketika dosen mengajukan pertanyaan terkait akun, itu tidak lewat kami lagi Bapak Ibu. Nah, jadi 17.000 dosen itu kalau semuanya nanti mengajukan kami, ya mohon maaf kalau sampai terlewat, kami juga tidak enak. Di sini bertiga, berempat, itu menjawab 17.000, takut ada yang terlewat, maka dari itu, untuk batch ini dan selanjutnya kami mohon Bapak Ibu semua untuk membantu risetmu ini, membantu majelis, agar nanti jika ada dosen yang sintanya nggak kebaca atau passwordnya lupa dan sebagainya, bisa langsung di riset secara mandiri lewat akun operator kampus. Begitu. Adakah pertanyaan kembali Bapak Ibu semuanya? Insya Allah panduan segera bagikan. Izin Pak, untuk akun dosen itu sudah bisa dicoba untuk login Pak? Bisa Bapak, silahkan. Bagian besar insya Allah sudah bisa, namun Bapak tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena proses awal Bapak masuk itu adalah edit biodata diri. Betul Bapak? Iya Pak. Berarti kalau seandainya belum bisa, nanti bisa melalui akun operator saja untuk menambahkan.
Memang belum, Pak. Jadi yang harus dilakukan operator setelah ini adalah mengisi data fakultas dan juga program studi yang ada di masing-masing institusi. Itu terlebih dahulu. Nah, baik. Oke, Bapak. Jadi mohon bantuannya Pak tim LPPM dan juga operator kampus untuk membantu kami seminggu 2 minggu ke depan mengisikan nama fakultas dan juga nama program studi yang ada di masing-masing institusi. Baru setelah semuanya terdeteksi, dosen nanti ketika milih biodata diri bisa mengisikan nama fakultas dan juga prodi. Begitu. Oke, berarti kalau seandainya ada dosen yang belum bisa login, bagaimana Pak? Untuk saat ini memang belum, Pak. Kalau seandainya setelah launching belum bisa login, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Kalau tidak bisa di riset secara sendiri, ya Bapak Ibu nanti lewat via grup WA nanti kita ajukan pertanyaan ke kami. Insya Allah nanti kami bantu. Tuh. Oke. Makasih Pak. Pokoknya lainnya hitungannya per Senin, Pak. Mulai hari Senin depan. Kalau sekarang belum bisa login, bilang saja ya memang belum launching secara resmi gitu. Insya Allah per Senin depan semuanya bisa. Oke, baik. Kasih ya Pak. Siap. Pak Lukman izin. Boleh, silahkan Ibu. Terkait dengan untuk edit data fakultas ya ataupun prodi itu sudah misalnya ada ketika ada kekeliruan atau typo gitu. Nah, kami coba perubahan diubah itu sudah tersimpan, tetapi pas dicek itu masih tidak berubah gitu untuk fakultas maupun prodinya. Nah, itu bagaimana? Baik, dari kampus UM Sukabumi. Oke, Sukabumi ya Bu. Ya. Oke, apakah signifikan Bu? Kalau belum nanti biar kami baca setelah acara ini nanti coba kami olah juga. Enggak sih, cuma ya tadi jadi ada kan di situ ada singkatan ya, maksudnya ada nama kemudian singkatan. Nah kemarin tadi singkatannya tuh belum dimasukkan gitu. Nah mau edit mau memasukkan singkatan misalnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Nah sudah tersimpan, tetapi pas dilihat tidak ada gitu, kosong lagi. Oke, baik. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya pada hari Sabtu ketika sosialisasi juga kami akan sampaikan ke dosen supaya pertanyaannya tidak berulang. Jadi dosen itu baru bisa melihat akunnya itu pada Sabtu depan. Jadi Sabtu depan otomatis kita sudah hampir 2 minggu ya untuk operator. Kami rasa semoga itu cukup untuk memasukkan nama fakultas dan prodi. Nah, sehingga mulai Sabtu depan, Sabtu tanggal launching kita besok tanggal 2, berarti depannya itu tanggal 9. Sehingga tanggal 9 itu dosen sudah bisa masuk, langsung sudah bisa fakultas, program studi, dan juga skema yang diikuti oleh masing-masing kampus. Oke, seperti itu. Nanti dari Sukabumi kita bantu ya Bu, kalau seandainya nanti ada yang masih tipe dan sebagainya. Tapi insya Allah nggak mempengaruhi. Terima kasih Pak Lukman. Jadi seminggu setelah besok Sabtu launching, itu harapannya dosen mempelajari panduan dulu. Tidak fokus kepada akunnya terlebih dahulu. Sehingga seminggu itu nanti digunakan untuk operator LPPM supaya fokus mengurusi akun. Bapak Ibu juga bisa mencetak nama-nama dosen yang sudah input di sistem itu lewat ekspor ya Pak Anas ya. Nanti di sana seluruh data dosen yang sudah ada itu bisa diekspor gitu. Bisa dilihat. Dosen baru ternyata Sintanya belum masuk, nah nanti bisa dilaporkan juga nanti untuk dibuatkan akun baru. Gitu. Oke, kemudian Pak Rizky, monggo silahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Lukman. Perkenalkan saya Rizky dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya Pak Lukman, ini saya bertanya terkait dengan masukan nama fakultas. Jadi di universitas kami kan kami punya nomenklatur untuk fakultas baru Pak. Jadi ada beberapa program studi yang dipindahkan di fakultas baru tadi. Nah, tapi data tersebut itu masih belum tersinkronisasi di PD Dikti kami, di Bima juga masih belum sinkron, jadi masih fakultas yang lama. Nah, untuk yang dimasukkan ini, apakah kami menggunakan fakultas yang baru kah, sesuai dengan yang akan kami buat, atau masih menggunakan yang sama dengan yang ada di Sinta, yang ada di Bima, dan ada di PD Dikti ini, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih. Pak Kunta maupun Pak Anas mungkin bisa kira-kira yang mau dipakai di sistem kita dengan nomenklatur baru ataupun yang sesuai di PD dulu. Kita masih pakai yang mengikuti Sintanya Pak Lukman.
Nanti kalau di Sintanya sudah berganti dengan yang nomenklatur baru, nanti kita akan mengikuti yang ada di Sinta. Itu mungkin. Oke. Seperti itu nggih Pak Rizky. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman. Siap, terima kasih. Monggo nanti Pak Supandi mungkin bisa menunjuk tim untuk membantu mengisikan fakultas dan prodi juga gitu. Dan juga kaum lain. Baik, Pak. Yang kampusnya banyak fakultasnya dan prodinya itu yang banyak. Kalau Politeknik Muhammadiyah Magelang tadi langsung isinya prodi. Bapak Ibu. Apakah ada lagi untuk akun yang belum tertulis atau apa? Nanti insya Allah akan kami selesaikan ya Bu. Kami tetap mantau pada hari-hari aktif, pada jam-jam aktif itu nanti via grup WA. Oke, untuk terakhir kali Mbak Riza mungkin bisa di-share ulang tadi terkait akun, kemudian daftar hadir, G-form dan lain sebagainya tadi. Ada tuh. Monggo bisa di-copy Bapak Ibu sebelum nanti kita berakhir dan kita akhiri. Begitu, jadi kami mohon sekali bantuannya. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, ini perkenalkan saya Arif Padilla dari IKST Muhammadiyah Palembang. Siap Bapak. Saya mau tanya Pak, saya untuk operator IKST Muhammadiyah Palembang ini terkait dengan data dosen, itu yang menambahkan data dosen itu operator atau otomatis masuk sendiri Pak? Baik, siap. Terima kasih. Kami harapannya pengen langsung otomatis, cuma kemarin itu Sinta dan PD Diktinya masih proses. Nah, Pak Anas, berarti nanti untuk menambahkan data dosen yang belum terinput, itu dari operatornya atau yang mana Pak Anas? Untuk dosen yang belum masuk di akun operator PTMA itu, nanti operator yang masukkan. Oke. Berarti langsung bisa ditambahkan data dosen ya? Iya, begitu. Oke, Pak Arif, apakah sudah bisa login lewat akun operator, Pak Arif? Sudah bisa, Pak. Oke, di sana ada tambahan untuk data dosen? Iya, ada. Tambah data dosen ada. Untuk data lembaga sama prodi sudah saya tambahkan, Pak. Siap, Alhamdulillah. Matur nuwun, Pak. Berarti sudah full ya, Pak? Sudah full. Alhamdulillah, ternyata 5 menit langsung selesai itu. Mantap, satu Pak Arif. kampusnya. Semoga yang lainnya. Bagus Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya. Patut dicontoh ini. Ya. Bapak Ibu yang lain ditunggu nggih kelengkapannya. Monggo nanti apabila ada dosen yang belum terdaftar, nanti Bapak Ibu bisa dilihat nggih semua dosen langsung diekspor. Ternyata di UHAMKA ada 3 dosen kok yang masuk baru 250. Nah, berarti nanti 50 bisa diidentifikasi yang belum siapa. Kalau nggak mengajukan ya nggak usah dibuatkan, nggak apa-apa Pak. Nanti sambil menyusul aja. Oke. Waduh. Oke, baik. Bapak Ibu yang penting itu. Ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Kalau tidak, kami berikan waktu nanti Bapak Ibu untuk bisa membantu kelancaran program ini dengan memilih skema yang diikuti, isikan nama fakultas dan juga nama program studi. Insya Allah dalam minggu ini, hari Sabtu besok launching secara terbuka untuk seluruh dosen PTMA pada jam 10 pagi. Kemudian setelah itu kami akan membagikan panduan. Kemudian para dosen mengamati panduan dan kira-kira memilih skema yang mana. Setelah itu mengisikannya sama ya Bapak Ibu, semuanya akan terpisah semua. Mulai dari RAB-nya, mulai dari bagaimana pengisian judul, kemudian latar belakang dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan BIMA dan itu akan menjadi satu seperti itu. Jadi sudah tidak memakai scan-scanan dan sebagainya, enggak, tapi semuanya langsung by system. Kurang begitu Bapak Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan teknis lainnya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut via grup nih Bapak Ibu. Jadi mohon bagi yang belum mengisi silahkan bisa diisi. Nanti pilihannya ada ketua LPPM atau yang mewakili maupun operator kampus. Apabila yang belum memiliki operator kampus, monggo linknya di save terlebih dahulu. Nanti jika sudah ada, nanti bisa diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimohon mengisi. Begitu. Harapannya tadi seperti saya rasa juga beberapa kampus sudah, seperti IKST Muhammadiyah Palembang ini sudah selesai. Matur nuwun sangat Pak Arif, tim cepat untuk memasukkan. Berapa fakultas, berapa prodi Pak?
Kalau prodi 10 Pak, kalau fakultas 2. 10, 2, alhamdulillah. Oke, langsung. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin udah selesai? Nanti Pak Anas bisa lihat juga itu. Oke, mohon bantuannya nggih Bapak Ibu, semoga bisa diselesaikan. 5 sudah selesai Pak Lukman. Muhammadiyah Masya Magelang Allah. Universitas, nggih. Siap Bu Tapi Retno, nanti matur nuwun. Nggih, kalau di data itu banyak dosen yang ada yang keluar, ada yang sudah meninggal, nanti bisa kita update lagi ya Pak ya. Nggih, saged Bu. Nggih, insyaallah nanti Ya. sambil jalan bisa untuk kita. Nggih, matur nuwun Pak Lukman. Yang bahaya nanti kalau udah meninggal ngajuin proposal gitu jadi Nggih, peneliti. ada Pak. Oke, bercanda Ibu. Oke, nggih. Menu ekspor dosen kok nggak muncul ya Pak? Oke, dari Universitas Muhammadiyah Riau. Pak Anas, semua menu ekspor ada nggak Pak? Muncul nggak Pak? Yang gambar print Bapak Ibu semuanya, jadi tanpa harus diketik, kalau mencari salah satu atau salah dua itu ketik nama atau ID Sintanya, tapi kalau mau langsung semuanya, itu data user dosen, Bapak Ibu langsung klik aja yang logo print itu cetak. Nah, nanti ditunggu insya Allah nanti muncul. Begitu. Oke. Baik, Pak Anas ada yang disampaikan? Untuk menu ekspor itu ada di data dosen, master. Iya. Iya. Ini. Oke, kalau baik. Karena dosen masih sementara di set untuk rekapan, karena akan ditampilkan semua nantinya di sini. Untuk PDF-nya, Excel-nya nanti akan dimunculkan. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, insya Allah tunggu sehari ini insya Allah bisa. Nah, itu ada juga itu. Ini untuk edit, misalnya ada perubahan biodata, kita edit, nanti munculkan di sini. Cuma masih pengembangan, mungkin sebentar sudah bisa dipakai. Oke. Ya. Oke, insya Allah hari Sabtu pas launching semuanya udah terpakai semua ya Pak Anas ya. Ya. Ya, siap. Oke. Kalau mencari salah satu nama cukup input salah satu, tapi kalau mau semua itu nanti bisa langsung dicetak semua Bu, satu kampus. Oke, Bapak Ibu semuanya. Satu lagi mungkin terakhir ada yang bertanya kah? Izin bertanya. Oke. Dila dari UM Palembang, kan tadi ada juga yang nanya dari ini, kalau kan ada 7 fakultas kayak fakultas ini gitu kan FT. Nah kalau yang pasca sarjana itu ikut ke fakultasnya atau dibuat program pasca sarjana kayak gitu? Oke. Baik, terima kasih ya Bu. Sampun, itu Bu Dila. Iya. Iya, Pak Kunta. Tadi sesuai nomenklatur nggak Pak Kunta? Iya, sesuai nomenklaturnya. Kalau di kampusnya di bawah fakultasnya kan ya sekarang ya, Bu Dila. Ada PPS-nya sendiri? Ada fakultas itu sekolah pasca sarjana juga. Ada. Oh, sepertinya mungkin ada aturan yang baru Bu. Kalau sekarang pasca sarjana itu masuk di fakultas, tapi tolong dicek lagi saja. Itu ada aturannya itu. Oh iya. Lebih baik nanya pimpinan ya berarti. Ya, nanya pimpinan saja Bu, karena itu di masing-masing kampus sebenarnya. Terima kasih. Siap Ibu. Nanti kalau masih home base-nya sekolah pasca yang monggo pasca, tapi kalau sudah dikembalikan ke prodi fakultas silahkan. Siap, matur nuwun. Pak Kunta, monggo sebelum kita akhiri adakah ada tambahan? Cukup, saya kira Mas Lukman. Nanti mungkin kita siap-siap saja untuk banyak diskusi di grup operator maupun di ketua LPPM. Siap. Baik. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali atas kehadirannya pada siang hari ini. Sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun sangat. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam beberapa hal tadi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah, bismillah, nanti pada hari Sabtu semuanya sudah siap untuk dipakai. Sekali lagi kami mohon bantuannya, risetmu ini tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya.
Matur nuwun, kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.